Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jangan lupa sarapan juga. Oke. Pada hari ini kita akan masuk materi laju reaksi gitu. Nah, oh iya, kemarin kalian habis UTS ya. Semoga nilai UTS-nya bagus ya gitu. Nah, apa yang kalian dapat itu karena usaha kalian gitu. Jadi selamat untuk yang sudah mengerjakan dengan sukses gitu. Semoga kalian bisa selalu belajar untuk hasil yang lebih baik lagi. Tapi kalian udah keren banget sih. Gitu. Oke, materi selanjutnya adalah laju reaksi. Nah, pada laju reaksi ini adalah kompetensi dasarnya itu adalah 3.6, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan konsep laju reaksi, menjelaskan konsep tumbukan, menjelaskan hubungan antara teori tumbukan dengan laju reaksi, lalu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di mana ketika kalian harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kalian juga harus tahu gitu konsep dari laju reaksinya itu sendiri, lalu konsep dari tumbukannya dan hubungan antara teori tumbukan dengan laju reaksi, baru deh kalian tahu gitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, Pak. Oh iya, sebelumnya kita belum baca doa ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan baca doa terlebih dahulu ya, gitu di kediaman masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tak pernah usai. Selanjutnya ada quotes, yaitu semakin tinggi semangat kamu untuk belajar, maka semakin cepat pula laju bertambahnya ilmu kamu. Nah, ini adalah salah satu hubungannya dengan laju reaksi ya. Nah, laju itu bisa dikatakan dengan kecepatan atau V gitu dalam fisika. Nah, ketika kamu memiliki semangat yang tinggi, bersungguh-sungguh untuk belajar, maka semakin cepat pula kamu memahami pelajaran itu, kamu bisa mengerjakan soal yang dari materi tersebut. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah ketika mengerjakan soal dan sebagainya, karena saya tahu sih dalam keadaan pandemi seperti ini pasti kejenuhan dan motivasi itu sangat menurun ya untuk belajar gitu. Jadi semangat terus ya gitu. Jangan pernah mencoba merasa kok kayaknya saya gagal gitu, enggak ada yang gagal tetapi selalu berusaha gitu. Ya, topik pembahasannya yaitu adalah laju reaksi, teori tumbukan, energi aktivasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian amati kedua gambar tersebut. Ada kembang api dan besi berkarat. Nah, coba apa sih hubungan dari kedua gambar tersebut dengan laju reaksi? Boleh kalian tuliskan pada kolom komentar Google Classroom yang nantinya saya akan buka. Kalian tuliskan hubungan kembang api dengan laju reaksi, lalu hubungan besi berkarat dengan laju reaksi. Bagaimana kecepatan bisa menghasilkan besi berkarat, gitu. Bagaimana lajunya, apakah lebih cepat, apakah lebih lambat, gitu. Coba kalian tuliskan ya nanti di kolom komentar Google Classroom. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih konsep dari laju reaksi. Nah, di sini sudah terlihat ya ada grafik, yaitu di sumbu Y-nya adalah konsentrasi dengan satuan molar, lalu ada waktu pada satuan detik atau second. Nah, di sini kalian lihat, pada awal reaksi, reaktan dalam keadaan maksimum. Nah, ini, reaktan coba kita lihat, yang reaktan ini garisnya yang kuning ya. Garisnya yang kuning. Dalam keadaan maksimum, misalnya ini kan di sumbu Y, ketika sumbu Y itu ke atas, berarti nilainya itu makin tinggi ya. Nah, berarti keadaannya maksimum, misalnya di sini 50. Nah, dan produk dalam keadaan minimum. Nah, pada produk ini yang garisnya itu adalah biru, di mana produk ini
pada keadaan nol, keadaan awalnya gitu. Nah, maka dari itu produk dalam keadaan minimum. Nah, setelah reaksi berlangsung, produk akan semakin banyak terbentuk dan reaktan semakin berkurang. Lihat ya, pada garis biru, pada garis produk, ketika konsentrasinya ditambah, maka reaksinya itu akan semakin banyak produk, makin ke atas ya. Kalau X kan semakin ke kanan itu semakin tinggi ya nilainya. Misalnya ini 0, nah ini menjadi 50. Nah, ketika reaktan dari keadaan 50, X-nya itu, nilai Y-nya ya, nih nilai Y-nya. Bisa dari 0, nah ini pada angka 40. Nah, pada reaktan itu di garis kuning, nah ini kan dari angka 50 ya, di sini 50. Nah, dia turun, misalnya menjadi angka 20 gitu. Nah, maka dari itu berkurangnya jumlah konsentrasi per reaksi atau jumlah konsentrasi reaktan per satuan waktu atau bertambahnya jumlah konsentrasi produk atau hasil reaksi per satuan waktu itu yang dinamakan dengan laju reaksi. Oke, selanjutnya, nah ini adalah rumus dari laju reaksi ya. Nah, di sini adalah reaktan menjadi produk. Laju reaksi itu kan yang tadi saya sudah katakan bisa dilambangkan dengan kecepatan, berarti V. Nah, misalnya ini VA. Dalam keadaan VA, kecepatan A itu minus delta R, konsentrasi R, per delta T, di mana minus delta konsentrasi R per delta T ini adalah laju pengurangan konsentrasi reaksi R tiap satuan waktu. Lalu atau kecepatan B sama dengan plus delta konsentrasi T per delta T. Di sini keterangannya adalah laju penambahan konsentrasi produk P tiap satuan waktu. Gitu. Selanjutnya, ini adalah teori tumbukan, di mana teori tumbukan ini adalah molekul-molekul bereaksi itu bergerak ke segala arah. Nah, di sini kan ada zat A dan zat B ya. Ada molekul A dan molekul B gitu. Dan sangat mungkin terjadinya tumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun molekul yang berbeda. Nah, tumbukan tersebut dalam memutuskan ikatan pada pereaksi atau pada reaktan, kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul produk. Gitu. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul zat-zat reaksinya. Misalnya, kamu sedang, misalnya ya, kamu sedang ada kegiatan, gini. Dari SMA 99 ini, misal dari A. Misalkan zat A itu dari SMA 99. Lalu zat B-nya itu misal dari SMA 100 gitu. Nah, kalian bertemu. Nah, pasti kalau bertemu itu ada perkenalan dan segala macamnya ya. Nah, di situ adalah terjadinya tumbukan yang menghasilkan jadinya kalian ada pertemanan dan segala macamnya seperti itu. Jadi, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Oke, kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Nah, untuk pertanyaan ini jawabannya adalah tidak. Nah, kenapa tidak? Kita akan menjelaskan selanjutnya yang ini. Jadi, teori tumbukan yang menghasilkan reaksi hanyalah tumbukan yang efektif. Nah, di sini harus memenuhi dua syarat, yaitu posisinya yang tepat, zat A dan zat B itu posisinya yang tepat ketika ingin terjadi tumbukan, dan energinya yang cukup. Gitu. Nah, misalnya pada ilustrasi satu ini, ada zat A2 plus B2 menjadi 2AB produknya. Nah, di sini kita lihat ya, ini kan arah-arahnya tuh saling bertumbukan ya, akan tetap.
Tapi di dalam sistemnya ini sebenarnya A sama B itu kan bergerak ke segala arah. Terus A2 ini ternyata tidak bertumbukan dengan molekul B2, melainkan hanya terjadi tumbukan antara molekul B2 dengan molekul B2 lainnya. Nah, seperti ini. Ketika dia bertemu A dengan A saja, lalu B2 dengan B2 saja gitu. Jadinya tidak ada interaksi antara A dengan B. Maka dari itu tidak menghasilkan tumbukan yang efektif karena posisi tumbukannya tidak tepat dan reaksinya tidak berlangsung. Maka akibatnya tidak terbentuk molekul 2AB. Selanjutnya, ada contoh berikut yaitu ilustrasi yang kedua, di mana di ilustrasi kedua ini molekul A2 tidak bertumbukan sama sekali. Keadaannya itu tidak bertumbukan sama sekali dengan molekul B2, sehingga tidak terjadi tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung dan tidak akan membentuk molekul AB atau zat produknya gitu. Untuk yang ketiga ini, dalam keadaan di mana mereka saling bertumbukan, akan tetapi energinya itu tidak cukup, energinya tidak melampaui gitu. Energinya itu misal disebutnya adalah kecil. Nah, di sini tidak akan terjadinya tumbukan efektif juga karena hanya energinya yang kecil gitu, tidak terbentuk tumbukan efektif dan reaksinya tidak berlangsung. Maka akibatnya tidak akan terbentuk molekul AB. Nah, pada ilustrasi keempat, nah di sini keadaannya di mana sudah memiliki posisi yang tepat, lalu memiliki energi yang tinggi, energi yang cukup, maka dari itu terjadilah tumbukan yang efektif yang akan menghasilkan molekul 2AB. Produknya adalah AB. Gitu. Ya, selanjutnya, energi aktivasi. Nah, di mana dalam suatu reaksi terdapat 3 keadaan. Nah, ini keadaan awal, ini keadaan transisi atau keadaan teraktivasi yang berada di puncak. Lalu ini adalah keadaan akhir atau produk. Ini P, ini R, ini transisi. Gitu. Ada 3 keadaan. Lalu keadaan keadaan transisi disebut kompleks teraktivasi. Nah, yang ini ya. Nih, keadaan transisi disebut kompleks teraktivasi. Pada keadaan ini, ikatan baru telah terbentuk, namun ikatan lama belum terputus. Keadaan ini hanya berlangsung sesaat dan tidak stabil. Gitu. Besarnya energi aktivasi selisih dari keadaan awal dengan keadaan transisi. Nah, keadaan transisi ini akan selalu memiliki energi yang tinggi daripada keadaan awal dan akhir. Ya, lihat kalau di sini kan keadaan awalnya misalnya pada garis 20 di Y-nya. Nah, pada keadaan transisi meningkat menjadi 50. Lalu pada keadaan produk benar-benar menurun dari keadaan awal, yaitu misalnya dalam keadaan nil 5 gitu. Nah, keadaan transisi ini, sedangkan energi keadaan awal dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini keadaan awalnya itu bisa lebih tinggi dan lebih rendah daripada energi keadaan akhirnya. Misalnya keadaan awal itu misalnya reaktan. Reaktannya misalnya di sini, ini kan lebih tinggi ya daripada produknya. Nah, bisa di sini. Misalnya ini reaktannya, misalnya di sini reaktannya. Nah, di sini produknya ini keadaan awalnya itu lebih rendah. Jangan di situ ya. Untuk P-nya mungkin di sini. Nah,
Ini keadaan awalnya lebih rendah daripada keadaan akhirnya yang hasil reaksi gitu. Oke. Lalu energi pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsung suatu reaksi. Terbentuk zat kompleks teraktivasi yang berada pada puncak energi atau keadaan transisi. Nah, selanjutnya, bila keadaan awal lebih tinggi energinya, nah di sini kita lihat ya ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm juga. Dimana yang pasti kalian masih ingat nih, reaksi eksoterm itu adalah melepaskan kalor. Endoterm adalah menyerap kalor. Nah, reaksi eksoterm itu akan jauh lebih tinggi suhunya daripada reaksi endoterm. Nah, di sini kita lihat ya, pada keadaan reaksi eksoterm, keadaan awalnya itu energinya lebih tinggi daripada keadaan akhir atau keadaan produknya. Ini untuk eksoterm. Lalu bedanya dengan reaksi endoterm, di sini kita lihat pada keadaan awal atau keadaan reaktan energinya yaitu lebih rendah daripada keadaan akhir atau keadaan produknya si energi. Jadi energinya misalnya di endoterm ini di awalnya itu 20. Nah, di energi akhirnya itu keadaan akhirnya 30. Beda lagi dari reaksi eksoterm dari 20 menjadi 10 gitu. Oke, ini untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada pengaruh konsentrasi. Nah, kita lihat ya di sini. Makin besar konsentrasi per reaksi atau reaktan, makin cepat laju reaksinya, makin cepat reaksi itu berlangsung. Nah, contohnya ini. Ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu adalah 3 molar zat A plus 3 molar zat B. Gambar 2, 7 molar zat A dan 7 molar zat B. Kalau dilihat pada keadaan gambar seperti ini, menurut kalian lebih cepat mana laju reaksinya? Kan dilihat dari konsentrasi nih. Kalau dilihat dari konsentrasi berarti kalian fokus pada misalnya ini 3 molar dan ini 7 molar. Kalau kita lihat tinggian 3 molar atau 7 molar? Lebih tinggi 7 molar ya. Maka dari itu laju yang lebih cepat itu pada gambar kedua. Karena konsentrasi dari zat-zat reaksinya atau reaktannya itu lebih besar. 7 molar itu kan lebih besar dari 3 molar. Nah, jika konsentrasi per reaksi semakin besar, per reaksi atau reaktan akan mengandung jumlah partikel yang semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif semakin banyak dan kemungkinan terjadi reaksi yang lebih besar. Nah, selanjutnya untuk faktor yang kedua, yaitu pengaruh luas permukaan. Nah, kita lihat di sini. Nah, semakin luas permukaan bidang sentuh zat, kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin banyak sehingga semakin besar laju reaksi. Nah, apa sih maksud dari luas permukaan bidang sentuh zat? Kita lihat di sini ya contohnya. Gambar 1, 1 molar HCl plus 1 gram Mg. Nah, ini keadaannya Mg-nya itu hanya berbentuk kotak, tidak terpotong-potong gitu. Kalau di gambar kedua, 1 molar HCl dan 1 gram magnesiumnya ini, yang biru-birunya ini dipotong-potong menjadi lebih kecil. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, pada gambar 1 hanya beberapa molekul yang bisa bertumbukan dengan 1 gram Mg ini. Sedangkan pada gambar kedua karena dipotong-potong maka semakin banyak ya. Jadi makin banyak pula molekul-molekul yang bertumbukan dengan
magnesium ini karena luas permukaan bidang sentuh zatnya itu semakin luas gitu. Kalau dia hanya satu kan hanya tidak dipotong-potong kan hanya ada di satu tempat ya. Sedangkan kalau dipotong-potong itu ada di beberapa tempat, ada yang di atas, ada yang di kanan, ada yang di bawah gitu. Jadi itu yang dimaksud permukaan bidang sentuhnya ya. Jadi ketika dipotong-potong, ketika menjadi serbuk, ketika menjadi serbuk itu akan memperluas bidang sentuhnya, permukaan bidang sentuhnya. Nah, dalam jumlah massa yang sama, semakin kecil. Nah, semakin kecil ukuran zat-zat reaktannya atau reaksinya, maka permukaan bidang sentuh akan semakin luas. Jadi ketika magnesium itu sudah dipotong-potong, itu kan semakin kecil ya ukuran zat-zatnya. Tadi awalnya itu misal 5 kali 10, panjang kali lebarnya itu 5 kali 10, nah ketika dipotong-potong menjadi 2 kali 3, itu kan jauh berbeda ya gitu. Maka luas permukaan misal dilihat dari serbuk lebih besar daripada butiran dan lebih besar daripada bongkahan. Jadi serbuk ini nanti misalkan laju reaksinya itu adalah permukaannya itu misalnya serbuk, dalam keadaan serbuk ini akan lebih cepat laju reaksinya daripada butiran, daripada bongkahan. Dan selanjutnya itu ada pengaruh suhu. Nah, di mana kalau pengaruh suhu ini kalian hanya melihat ya. Pada gambar 1, suhu ruangan tanpa pemanasan. Lalu kalau gambar yang kedua, sistem ini dipanaskan. Kalau suhu itu hanya berbeda dipanaskan atau tidaknya saja kan dalam keadaan suhu kamar atau keadaan suhu yang sudah dipanaskan. Nah, jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik atau energi gerak partikel-partikel akan bertambah sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melebihi energi pengaktifan atau keadaan transisinya yang mengakibatkan semakin cepatnya laju reaksi. Jadi coba kalian lihat, misalnya memasak air. Kalau bisa memasak air nih dari air yang mentah, misalnya dari air keran gitu. Nah, kalian ini apa namanya? Yang satu tidak kalian panaskan. Air mentah itu tidak dipanaskan. Lalu yang satu lagi kalian panaskan. Nah, kalau memasak air, ketika ingin meminum airnya dari air yang mentah itu kan harus, kalau bisa diminum itu kan harus dipanaskan ya, supaya zat-zat pengotornya pun hilang gitu. Nah, maka dari itu lebih cepat yang dilakukan pemanasan gitu. Lebih cepat mendidihnya itu yang dilakukan pemanasan daripada yang dibiarkan saja. Gitu. Nah, selanjutnya adalah pengaruh katalis. Nah, katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu sistem reaksi untuk mempercepat reaksi. Nah, katalis ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tidak bereaksi secara permanen dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Jadi, katalis ini hanya tambahan saja gitu. Jadi, tidak secara permanen ikut bereaksi dan tidak selalu mempengaruhi hasil reaksinya atau produknya. Lalu, katalis ini tidak memulai suatu reaksi, tapi hanya mempengaruhi lajunya. Lalu, bekerja efektif pada suhu optimum, hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik, dan keaktifan katalis dapat diperbesar oleh zat lain yang disebut promotor. Lalu, hasil suatu reaksi dapat bertindak sebagai katalis sehingga zat tersebut disebut autokatalis. Nah, katalis ini juga dalam senyawa organik disebut enzim. Terdapat katalis yang dapat memperlambat suatu reaksi sehingga katalis itu disebut katalis negatif atau inhibitor. Nah, katalis membantu memberikan mekanisme. Nah, di sini kan ada grafik ya. Coba kita lihat grafiknya. Grafik yang menggunakan katalis. Nah, ini kan ada garis yang kuning dan garis yang biru. Garis yang kuning itu
tanpa katalis. Lalu garis yang biru itu dengan katalis ya. Yang kuning tanpa katalis dan yang biru itu dengan katalis. Tanpa katalis bernilai lebih besar dalam satu tahap. Betul ya? Nah, pada garis kuning ini puncaknya itu lebih tinggi gitu. Nilai energinya lebih besar. Yang dengan katalis reaksinya dalam 2 tahap. Nah, dalam 2 tahap. Jadi cekungan atau puncaknya pada garis biru ini kan ada 2 ya. Ini ada 1, ada 2. Yang diketahui dengan 2 puncak dengan mekanisme lain, maka energi aktivasinya lebih rendah, yang artinya reaksi akan lebih mudah dan lebih cepat untuk berlangsung gitu. Jadi dengan katalis energi aktivasinya itu akan lebih jauh lebih rendah daripada yang tanpa katalis. Katalis membantu memberikan mekanisme reaksi lain yang memiliki energi aktivasi lebih rendah sehingga reaksi itu lebih mudah dan lebih cepat berlangsung. Oke, nah pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan kalian tonton video ini, lalu kerjakan LKPD yang akan saya berikan nanti ya, secara individu gitu. Oke, jangan sampai nggak ditonton ya. Semangat terus belajarnya. Semoga apa yang saya berikan hari ini dapat kalian pahami. Jika ada pertanyaan, boleh di-share ke kolom Google Classroom. Terima kasih. Oke, kalau begitu, terima kasih sudah menonton dan memahaminya. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.